informasi soal haki luar biasa yang disegel oleh Joy Boy di dalam robot kuno, yang mengindikasikan bahwa Kozuki Oden juga menyegel haki terkuatnya ke dalam pedang Enma. Dan ada juga informasi soal Joy Boy dan kerajaan kuno yang terkait dengan perjalanan waktu dari buah iblis Toki Toki no Mi. Cerita dimulai dengan menampilkan berbagai reaksi terhadap siaran Vegapunk di seluruh dunia. Orang-orang tampak cemas dan putus asa setelah mendengar sang ilmuwan itu berkata bahwa nasib dunia berada di tangan siapa yang akan menemukan One Piece. Beberapa dari mereka juga khawatir soal kenaikan air laut yang akan menenggelamkan dunia. Di sisi lain, tampak banyak bajak laut yang semakin bersemangat untuk memburu One Piece karena mereka berniat untuk menguasai dunia. Keadaan di penjara Impel Down juga ditampilkan, di mana para tahanan di sana terlihat sangat senang karena tahu bahwa dunia akan diatur oleh bajak laut yang menemukan One Piece. Sementara itu, di markas besar Angkatan Laut, para Vice Admiral tampak serius dan sangat kesal ketika mendengar siaran dari sang ilmuwan jenius itu. Kemudian cerita pun beralih ke rumah sakit Angkatan Laut, tempat di mana Koby dan beberapa anggota SWORD lain kini sedang dirawat. Di sana, Koby mengingat kembali pembicaraannya dengan Luffy ketika Koby tahu bahwa Luffy ingin menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Saat ini, dengan penuh kesungguhan, Koby pun bertekad untuk menghentikan Luffy. Sebagai seorang marinir, Koby tidak bisa membiarkan seorang bajak laut menemukan harta legendaris itu dan memegang nasib dunia. Sepertinya perkembangan Koby dalam saga terakhir ini akan sangat signifikan, sehingga dia akan memainkan peran yang sangat penting. Dia merupakan murid yang akan mewarisi tekad dari Garp, sehingga dia akan menjadi semakin kuat dan sangat berpengaruh. Memang tak mungkin bagi Koby untuk menjadi sekuat Luffy, tapi setidaknya perkembangan Koby akan membuat dia menjadi salah satu karakter yang bisa kita perhitungkan. Petunjuk ini sudah muncul dalam chapter yang lalu, di mana Koby muncul di panel akhir bersama para karakter penting. Setelah itu, diperlihatkan juga markas dari organisasi Cross Gui. Bagi sedang pamer karisma terhadap para bawahannya, sehingga orang-orang yang selalu memuja Bagi itu tampak sangat bersemangat untuk terus mendukung Bagi. Di belakang Bagi, ada Crocodile dan Mihawk. Crocodile mungkin sudah muak mendengar Bagi, sehingga dia meminta si badut itu untuk segera duduk. Di situ, Bagi pun terlihat langsung ketakutan. Lalu ditampilkan juga Van Augur dan Katarina Devo. Mereka berdua telah berada di atas kapal bersama dengan Karibo. Misi di Pulau Egghead untuk menyentuh Saturn sudah sukses dilakukan, sehingga waktunya untuk kembali ke Pulau Hachinosu. Di atas kapal, Devon sedang berkomunikasi dengan Kurohige menggunakan Denden Mushi. Sang pengguna kekuatan Kyuubi no Kitsune itu bilang kepada Kurohige bahwa dia bisa saja langsung menghabisi Karibo jika Kurohige memerintahkannya. Namun Kurohige tak mau terburu-buru seperti itu. Dia mau Karibo dibawa ke Pulau Hachinosu dan mendengar terlebih dahulu informasi apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Jika informasi Karibo ternyata sepele, maka Kurohige sendirilah yang akan menghabisinya. Dan siaran dari Vegapunk masih belum selesai. Vegapunk bilang semua yang telah dia katakan tadi adalah kenyataan. Sebenarnya, dia juga masih ingin menyampaikan sesuatu terkait Joy Boy, tapi Haishin Denen Mushi sebagai sumber siaran itu tiba-tiba rusak akibat serangan Gorosei Warkuri terhadap Emat si robot kuno. Dengan begitu, maka kali ini siaran dari sang ilmuwan tersebut benar-benar telah terhenti. Lalu diperlihatkan juga kapal Tosansani yang sedang meluncur di udara hendak dikejar oleh Gorosenus Juro yang telah selesai regenerasi dari ledakan Atlas. Tapi di sana Zoro sudah siap untuk segera bertarung bila memang nanti sang Gorosei itu berhasil menerjang ke kapal Tosansani. Namun Emat kembali disorot. Sang robot kuno itu akan segera menggunakan kemampuan misterius yang telah dia singgung dari 2 chapter yang lalu. Robot kuno itu juga meminta maaf kepada Joy Boy karena dia tidak bisa membuat Joy Boy menjadi raja. Raja yang dimaksud di sini adalah raja kerajaan kuno. Jadi setelah Joy Boy pulang dari perjalanannya sebagai seorang bajak laut, sepertinya dia menjadi calon untuk menjadi raja kerajaan kuno selanjutnya. Namun karena kerajaan kuno kalah dalam perang melawan aliansi 20 kerajaan, Joy Boy pun tidak bisa menjadi raja di kerajaan tersebut karena kerajaan kuno itu telah dihancurkan. Emat sebagai salah satu penjaga kerajaan kuno yang ikut bertempur, tak bisa melindungi kerajaan kuno itu dari serangan aliansi 20 kerajaan. Jadi terungkap sudah faktor utama kenapa kerajaan kuno bisa kalah. Itu karena Joy Boy sedang tidak berada di sana, karena Joy Boy dan rekan-rekannya sedang berpetualang sebagai seorang bajak laut. Im Sama dan raja-raja lain memang mencari kesempatan untuk menghancurkan kerajaan kuno saat Joy Boy tidak ada di sana. Setelah berbicara sendiri mengenai permintaan maaf tersebut, Emat bertanya siapa nama Luffy. Ketika si Tobi Jeremy itu menjawab namanya adalah Monkey D. Luffy, Emat tampak menaruh perhatian khusus terhadap inisial D. Kemudian terlihat pemandangan mengerikan di mana Gorosenus Juro, Jupiter, Warkuri, dan Saturn yang ternyata masih hidup, semuanya ingin melancarkan serangan ke arah lautan. Pada saat itulah robot kuno memutuskan untuk segera beraksi. Dia menarik tali yang ada di tubuhnya, lalu membuka simpul tali tersebut. Simpul tali itu ternyata menyimpan Hoshoku Haki dengan kekuatan yang sangat besar. Haki itu pun mengguncang Pulau Egghead dan lautan di sekitar, membuat banyak marinir menjadi pingsan dan para Gorosei terkena telak serangan Haki itu. Secara otomatis, Gorosenus Juro, Warkuri, dan Jupiter langsung muncul kembali ke ruangan otoritas di Marijois, di mana Mars yang sebelumnya telah diampaskan jauh oleh Luffy sudah lebih dulu ada di sana. Satu-satunya yang masih tetap berada di Pulau Egghead hanya Gorosei 1. Seperti yang kita tahu, sebelumnya para Gorosei itu datang ke Pulau Egghead karena teknik summoning dari 1. Sekarang, efek dari teknik itu menghilang karena terkena Haki yang sangat besar. Haki berada pada puncak piramida kekuatan di dunia One
One Piece. Jadi haki yang sangat kuat mampu membatalkan atau menghilangkan efek summoning dari teknik satu, kan bukan miliknya, melainkan milik Joy Boy pada masa lalu. Joy Boy telah menyegel Hoshoku haki tersebut di tubuh Emmet sehingga bisa digunakan pada saat yang diperlukan. Semakin jelas bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Joy Boy benar-benar luar biasa. Dibutuhkan penguasaan haki yang sangat baik untuk bisa menyegel haki tersebut di objek lain. Hoshoku haki dari Joy Boy itu pun memiliki skala serangan yang jauh lebih besar dari semua karakter yang ada di dunia One Piece. Tak terbayang jika Joy Boy sendirilah yang bertarung secara langsung. Dia pasti bisa menggunakan serangan haki yang luar biasa berkali-kali. Selain Hoshoku haki, Bushoshoku haki dan Kenbushoku haki Joy Boy juga pasti luar biasa. Joy Boy akan mampu mengalahkan semua Gorosei sekaligus. Berbicara soal haki yang disegel, dulu Kaido juga sempat merasakan aura haki Oden pada Zoro ketika Zoro hendak melancarkan serangan Itoryu menggunakan pedang Enma. Mungkin saja sebelum kematiannya, Oden sempat menyegel haki miliknya ke dalam pedang Enma, bahkan ke dalam pedang Amenohabakiri juga. Itulah mengapa tebasan pedang Enma jauh lebih kuat dari tebasan pedang Zoro yang lain. Kembali ke cerita utama, pada saat para Gorosei muncul kembali ke Marijoice, Im Sama sedang berada di ruangan bunga. Dia berlutut gemetaran sambil menyebut nama Joy Boy. Sepertinya di sana dia juga merasakan haki yang sangat kuat dari sang Joy Boy itu. Benar-benar pemandangan yang sangat menarik saat melihat Im Sama gemetar. Im Sama pasti memiliki trauma mendalam terhadap Joy Boy pada masa lalu. Kembali ke Pulau Egghead, kapal Tos Hansani akhirnya bisa tiba di dekat kapal bajak laut Jane Warrior. Mereka pun bersama-sama akan meninggalkan pulau masa depan itu. Sementara itu, terlihat Emmet sedang berada di hadapan Saturn telah kembali ke mode manusia akibat terkena serangan haki tadi. Emmet pun mengenang kembali momen bersama Joy Boy. Kilas balik Joy Boy dan Emmet dalam abad kekosongan pun akhirnya ditampilkan, di mana Joy Boy sedang berada di atas sebuah bukit di suatu pulau. Di sana mereka berbicara soal berbagai hal, termasuk tentang haki yang akan Joy Boy segel di dalam tubuh robot tersebut. Siluet Joy Boy yang muncul kali ini pun memperlihatkan dia memakai topi jerami. Terungkap juga bahwa Joy Boy ternyata bukan ras raksasa karena ukuran tubuhnya seukuran manusia normal. Ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang topi jerami besar yang pernah terlihat di ruangan Marijoice. Apakah itu benar-benar topi Joy Boy atau bukan? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, itu bukan topi jerami Joy Boy, melainkan topi jerami milik raja kerajaan kuno sebelum Joy Boy. Nah, raja kerajaan kuno sebelum Joy Boy itu adalah ras raksasa. Kemungkinan kedua, itu adalah senjata kuno Uranus karena ternyata bentuknya menyerupai topi jerami besar. Apapun kemungkinan yang benar, yang jelas keberadaan dari topi jerami besar di Marijoice itu memang sangat menarik. Terakhir, Emmet yang berdiri di hadapan Saturn akhirnya kehabisan energi. Belum diketahui apakah nasib Emmet akan berakhir sampai di sana atau tidak, sebab masih ada misteri-misteri yang belum terjawab tentang sang robot kuno tersebut. Misteri kerajaan kuno pun sangat membuat penasaran, mengapa kerajaan pada zaman dulu memiliki teknologi yang sangat maju, seperti kerajaan yang berasal dari masa depan. Berhubung ada buah iblis Toki Toki no Mi yang bisa membuat penggunanya melakukan time travel, maka informasi soal time travel ini pasti akan segera terungkap dalam cerita yang akan datang. Ada kemungkinan juga mengapa kerajaan kuno memiliki